Selamat siang Bapak Ibu. Berikut akan kami sampaikan tutorial memutakhirkan Renstra pada perangkat daerah. Persyaratan melakukan pemutakhiran pada Renstra, yang pertama, Bapak Ibu sudah memastikan RKPD atau renja Bapak Ibu sudah dimutakhirkan semua. Karena jika Bapak Ibu belum melakukan pemutakhiran pada renja Bapak Ibu, dipastikan ketika kita melakukan pemutakhiran pada Renstra, itu akan berakibat pada error atau kegagalan sistem. Oleh karena itu, pastikan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pemutakhiran pada renja atau RKPD Bapak Ibu melalui akun eselon 2 maupun eselon 3. Berikut tahapan yang perlu kita lakukan untuk melakukan pemutakhiran pada Renstra Bapak Ibu. Pertama, login menggunakan akun eselon 2. Di sini saya contohkan kita menggunakan akun dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menggunakan akun eselon 2. Setelah itu, Bapak Ibu silakan mengklik Renstra, kemudian Cascading Renstra. Pada tahapan pemutakhiran, kami sudah melakukan pemutakhiran pada level tujuan Renstra perangkat daerah. Hal ini kami lakukan guna menghindari terjadinya kesalahan yang mana Bapak Ibu saat melakukan pemutakhiran salah memilih bidang urusan. Ini sudah kami dapatkan beberapa kasus, sehingga untuk menghindari kesalahan yang sama, pada tujuan perangkat daerah, Bapelitbangda sudah melakukan pemutakhiran. Saat ini yang perlu Bapak Ibu lakukan yaitu pemutakhiran pada level program, kegiatan, dan subkegiatan. Pada level sasaran, kita sudah melakukan pemutakhiran, yakni ketika kita melakukan pemutakhiran pada level tujuan, maka pada sasaran perangkat daerah sudah pasti termutakhirkan. Kemudian, jika ada perangkat daerah yang menemukan bahwa tujuannya belum dimutakhirkan, silakan memberitahukan itu kepada kami supaya kami lakukan pemutakhiran sehingga tidak terjadi kesalahan teknis. Sekarang kita akan melakukan pemutakhiran pada level program. Bapak Ibu silakan mengklik tab program tampilan di awal, maka akan dimunculkan program dan sasaran atau program, tujuan dan sasaran pada perangkat daerah dimaksud. Untuk melakukan pemutakhiran program, Bapak Ibu silakan melakukan pemilihan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan dalam penentuan program, seleksi dan copy. Kemudian klik menu sinkronisasi, saya ulangi sedikit. Klik menu mutakhirkan program. Setelah itu akan muncul pilihan pemutakhiran program. Nah, pada program perangkat daerah, silakan Bapak Ibu klik dan pastikan program yang kita mau mutakhirkan. Setelah itu kita wajib memilih pilihan yang ada di bawah form program perangkat daerah. Setelah itu kita lakukan penyimpanan. Proses mutakhir akan berhasil manakala gembok yang tadinya itu ada dan diberi keterangan data belum dimutakhirkan itu sudah hilang. Contohnya pada program penataan desa, ikon gembok sudah hilang, berarti ini menandakan program penataan desa itu sudah kita mutakhirkan. Sesimpel itu sebenarnya. Demikian pun untuk program yang lainnya. Saya coba mutakhirkan masing-masing program. Sebagai contoh, kita tambahkan satu lagi, copy, lalu klik mutakhirkan program. Kemudian kita pastikan, maka akan muncul pilihannya dan diklik, lalu disimpan. Di sini terlihat program peningkatan kerjasama desa sudah termutakhirkan. Silakan Bapak Ibu lanjutkan untuk program-program lainnya.
sambil kita contohkan untuk program non-urusan. Pada contoh dinas PMD ini, seluruh program urusan sudah kami mutakhirkan. Silakan kita cek program non-urusan. Pada program non-urusan, kita lakukan hal yang sama seperti urusan. Kita copy terlebih dahulu, lalu klik mutakhirkan program, lalu pastikan, maka keadaan pilihan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota. Kita klik tombol simpan. Setelah berhasil, kita akan cek. Pada umumnya, pemutakhiran pada level program, terutama program non-urusan, banyak perangkat daerah yang belum melengkapinya dengan indikator. Oleh karena itu, kita akan cek. Cara melihatnya itu, silakan klik ubah pagu program, kemudian akan tampil indikator serta target dari masing-masing tahun periodisasi RPJMD. Silakan ditutup. Berarti pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemutakhiran pada level program, baik urusan maupun non-urusan telah selesai. Kemudian pada tahapan ini Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk menambah program. Karena jika itu dilakukan, maka bisa dipastikan program yang ditambahkan itu akan menimbulkan crash pada sistem. Mohon ini menjadi catatan bersama. Kemudian setelah menuntaskan pemutakhiran pada level program, kita bergerak ke pemutakhiran pada level kegiatan. Silakan Bapak Ibu klik tab kegiatan, kemudian akan muncul kegiatan sesuai dengan renstra Bapak Ibu. Pada contoh ini, kami akan mengambil salah satu kegiatan sebagai contoh. Kemudian kita akan cek penyelenggaraan desa. Sebelumnya, kami coba tunjukkan perubahannya pada renja perangkat daerah. Di sini terlihat bahwa urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa itu belum ada program dan indikatornya. Ini semua hilang. Kenapa? Karena kita belum melakukan pemutakhiran. Ini sangat penting. Oleh karena itu kami contohkan satu dulu, yaitu pada program terkait dengan penataan desa. Cek. Jadi untuk memunculkan program serta kegiatan, kemudian akan mengisi kolom 5 pada cetakan renja, kita wajib melakukan pemutakhiran sebagaimana kita pelajari sebelum ini. Selanjutnya, kita akan memutakhirkan salah satu kegiatan pada program penataan desa dengan cara mengcopy dan melakukan pemutakhiran kegiatan. Tadi catatannya, jika pada kegiatan itu masih terdapat ikon gembok, maka kegiatan tersebut belum dimutakhirkan. Kita langsung klik mutakhirkan. Kemudian kita pastikan kegiatannya. Jika sudah muncul, langsung diklik. Kalau belum muncul, maka ikonnya itu tidak akan berubah. Nah, karena kita sudah pilih, maka ikon ini sudah berubah menjadi hijau. Kita klik simpan. Lalu kita cek. Ya, untuk program penataan desa, lalu kegiatan penyelenggaraan penataan desa, gemboknya sudah hilang. Nah, lalu setelah kita mutakhirkan kegiatan, di akun Bapak Ibu nanti mutakhirkan semuanya, tetapi pada contoh ini kami akan memberikan beberapa contoh saja. Setelah kita mutakhirkan, kita klik lagi tab sub kegiatan.
Kemudian setelah mengklik tab sub kegiatan, kita akan memeriksa sub kegiatan pada program penataan desa, lalu kegiatan penyelenggaraan penataan desa. Salah satunya itu adalah fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat, lalu fasilitasi penamaan dan kode desa. Nah, jika terjadi pemutahiran pada level sub kegiatan, sebagaimana kita lakukan sebelumnya di menu Renja, maka hal ini juga akan mempengaruhi pemutahiran di menu Renstra. Pada karena itu, kami contohkan satu sub kegiatan pada kegiatan penyelenggaraan penataan desa, yakni pembentukan, penghapusan, dan penggabungan status desa. Kita copy, kemudian kita geser tabnya. Klik mutakhirkan sub kegiatan. Untuk beberapa perangkat daerah yang berdampak pada pemutakhiran menambah sub kegiatan, nanti silahkan pada kegiatan apa, lalu ditambahkan sub kegiatannya. Silahkan dicari. Nah, konteksnya di PMD saat ini tidak ada penambahan sub kegiatan, sehingga yang kita lakukan hanya pemutakhiran saja. Oleh karena itu, klik mutakhirkan sub kegiatan. Nah, ini yang sering terjadi. Pada sub kegiatan perangkat daerah, itu sudah terdapat sub kegiatan lama. Pemutakhiran akan berhasil jika Bapak Ibu melakukan blocking, kemudian menghapus, lalu pastikan sub kegiatan yang sudah kita copy, kemudian kita pilih. Bisa dengan cara itu, yaitu mengganti. Tapi cara yang kedua ialah dengan mengklik atau memblok, menyeleksi sub kegiatan yang lama, maka akan ada pilihan sub kegiatan yang baru. Kita klik saja. Simpan. Kemudian kita akan lihat perubahannya, yaitu pada program penataan desa, kegiatan penyelenggaraan penataan desa, lalu kita cek sub kegiatan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan. Kita klik untuk memastikan target tahunannya sudah terisi, kemudian tutup. Lalu untuk memastikan apakah sub kegiatan itu sudah termutakhirkan pada cetakan Renja, silakan Bapak Ibu memeriksanya ke menu RKPD, kemudian Renja, lalu klik cetak laporan pada PDF. Baik, sehingga terlihat setelah kita mencetak pada program penataan desa akan muncul indikator programnya, kemudian indikator dan kegiatannya, bahkan di kolom 5 sudah terisi. Lalu pada sub kegiatan yang sudah kita lakukan pemutakhiran, maka akan terlihat kolom 5-nya, nomenklatur sub kegiatan dengan indikatornya. Kita bisa melihat perbedaannya. Yang ini sebelum dimutakhirkan, yang ini setelah dimutakhirkan. Itu tujuan mengapa kita melakukan pemutakhiran pada level Renstra, supaya seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan itu bisa muncul di cetakan Renja
lalu kolom 5 itu terisi. Bapak Ibu yang sudah melakukan pemutakhiran pada Renja ketika melakukan pencetakan, yang muncul itu hanya pada target 2024. Sementara pada kolom 5 itu belum muncul. Nah, kondisi di PMD kenapa dia sub kegiatannya tidak muncul, lalu kegiatannya juga tidak muncul, program tidak muncul, ini karena PMD belum melakukan pemutakhiran sub kegiatannya. Jadi pastikan lakukan pemutakhiran sub kegiatan dulu, lalu secara otomatis dia akan terisi. Jadi tidak perlu kita melakukan tarik data lagi. Jadi nanti ini mohon. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan dua metode. Yang pertama pemutakhiran dari Renstra lalu ke Renja. Tetapi mengingat Renja kita itu sudah kita wajibkan untuk melakukan pemutakhiran, maka ikuti tahapan sebagaimana pada video ini. Demikian kami sampaikan, mohon ini menjadi catatan kita bersama. Jadi saat melakukan pemutakhiran Renstra Bapak Ibu, pastikan untuk tidak melakukan editing atau aksi apapun pada tab tujuan dan sasaran. Biar nanti pelit pandai yang akan melakukan pemutakhiran pada tujuan dan sasaran. Sekian dan terima kasih. Kami tunggu kerja dan upaya kita sehingga RKPD kita nanti bisa final sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Selamat sore dan sampai jumpa lagi setelah liburan.